Nah, tadi kan udah Miss jelasin tentang pelestarian candi-candi Buddha itu apa? Yaitu salah satunya adalah untuk upaya pencegahan pemusnahan candi. Nah, candi itu apa sih? Candi adalah peninggalan bersejarah yang menjadi salah satu kekayaan suatu daerah. Mengapa dikatakan menjadi salah satu kekayaan suatu daerah? Karena candi dapat membangkitkan perekonomian suatu daerah. Contohnya adalah Candi Borobudur. Di Candi Borobudur kan itu tempat wisata. Nah, jadi masyarakat setempat bisa memanfaatkan karena Candi Borobudur dijadikan tempat wisata, maka masyarakat setempat bisa menggali perekonomian tuh di daerah Candi Borobudur. Kemudian dijadikan sebagai tempat keagamaan. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa candi bisa dikatakan sebagai tempat keagamaan? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Apakah suara Miss jelas? Oh, maaf ya Missnya keluar-keluar, soalnya sinyalnya ini jelek. Sekarang bisa didengar dengan jelas nggak? Ya, Miss. Jelas? Kita lanjutin ya. Jelas, Miss. Maaf ya. Nah, sampai di candi dijadikan sebagai tempat keagamaan. Khususnya sebagai tempat keagamaan agama Buddha ya. Kalian sudah tahu belum bahwa Candi Borobudur itu sudah ditetapkan sebagai candi peninggalan agama Buddha? Udah pada tahu belum? Halo? Sudah, Miss. Sudah. Nah, pada akhir-akhir kemarin tuh Miss, karena kemarin sudah belajar, Miss. Ya, Candi Borobudur sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai candi peninggalan agama Buddha. Siapa yang sore-sore? Dan Candi Borobudur bisa dijadikan sebagai tempat ibadah umat agama Buddha nih. Udah pada tahu belum? Pusat perayaan Waisak di Indonesia ada di mana? Di Candi Borobudur. Betul, di Candi Borobudur. Nah, berikutnya, bagaimana cara merawat candi? Nah, merawat candi itu harus disesuaikan dengan faktor-faktor penyebabnya ya. Berikut adalah faktor penyebab kerusakan candi. Yang pertama, ada faktor alam dan faktor ulah manusia. Ada faktor apa? Alam dan ulah manusia. Benar, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab ya khususnya. Mohon tidak dicoret-coret ya. Ya, Miss. Nah, berikut adalah faktor alam yang bisa merusak candi nih. Jadi faktor-faktor alam ini bisa merusak bebatuan penyusun candi. Kan candi itu umurnya sudah tua nih, ditemukan beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu kan. Berarti secara logika candi itu sudah lapuk karena tua itu dimakamkannya pasti bebatuannya juga sudah tidak kuat lagi. Miss, kalau kikisan dari air hujan termasuk faktor kerusakan candi kagak, Miss? Bisa. Tapi ini adalah faktor-faktor utamanya ya. Jadi faktor utamanya tuh ada tekanan
kerusakan bebatuan, ada suhu, mungkin tetesan air hujan nanti masuk ke suhu ya. Terus ada ganggang, lumut, dan jamur kerap. Mengapa faktor-faktor alam ini bisa menyebabkan kerusakan candi? Berikut penjelasannya. Nah, tekanan bebatuan dan suhu membuat bebatuan penyusun candi itu menjadi ringan dan mudah untuk retak. Tapi bebatuan candi sudah tua, sudah lapuk, ditambah dengan tekanan bebatuan dan suhu, jadi batu yang sudah tua itu akan semakin rusak nih. Akan tetapi, kerusakan akibat faktor alam ini bisa kita cegah melalui mengganti bebatuan yang retak atau yang rusak dalam candi itu dan menambahnya dengan campuran pasir dan semen atau biasa disebut dengan pemugaran candi. Ada yang pernah dengar kata pemugaran? Oh, maaf ya, Miss keluar lagi, Miss share screen lagi. Nah, Ya. tekanan bebatuan dan suhu tadi bisa menyebabkan kerusakan dari bebatuan penyusun candi. Tetapi bisa dilakukan pencegahan nih, yaitu dengan cara mengganti bebatuan yang retak dan menambahkannya dengan campuran pasir dan semen. Paham? Atau disebut dengan pemugaran. Ada yang pernah dengar kata pemugaran candi? Halo? Ada yang belum? Salah satu candi yang pernah dilakukan pemugaran adalah Candi Borobudur. Berikut adalah perawatan candi karena rusak oleh alam. Nah, berikut adalah cara-cara yang biasa dilakukan untuk merawat candi nih. Yang pertama, menggosok bebatuan dengan cairan kimia yang dinamakan dengan Hiver XL dengan dosis 1%. Kemudian menggunakan steam cleaner atau yang terakhir apa? Dengan cara apa? Menggosok bebatuan dengan sikat. Nah, hal ini biasanya dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran atau lumut atau ganggang dan jamur yang menempel pada bebatuan candi. Tadi menggunakan cairan kimia bernama apa? Hiver XL dengan dosis 1%, terus menggunakan steam cleaner dan menggosok dengan sikat ya. Menggosoknya secara halus. Nah, itu ngapain doang guna. Berikutnya adalah faktor ulah manusia. Sebelumnya Miss mau nanya, suara Miss jelas nggak ya? Putus-putus, men. Putus-putus. Kita lanjutin ya. Ya, Miss. Nah, berikutnya adalah faktor ulah manusia. Nah, ini adalah perilaku manusia atau perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa merusak candi nih. Ada 4, biasanya yang dilakukan ada 4, yaitu yang pertama mengambil bebatuan candi. Kemudian merusak bebatuan candi. Terus mencoret dinding candi. Dan memanjat candi. Nah, perilaku manusia yang bisa menyebabkan kerusakan candi. Jadi,
apabila nanti kita berkunjung di suatu candi, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal ini ya. Setuju? Setuju. Setuju. Setuju, Miss. Berikutnya adalah, nah ini adalah cara pencegahan kerusakan candi karena ulah manusia. Mohon untuk tidak dicoret ya, nanti temennya nggak bisa. Lagi kelihatan, Miss, karena coretan. Ya, tolong nggak dicoret ya, nanti temennya nggak bisa baca. Nanti yang coret-coret Miss catet nih. Nah, mencegah kerusakan candi karena ulah manusia. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau oleh petugas penjaga candi. Nah, biasanya satu akan memberikan sanksi. Sandar nih. Tolong ya, tidak dicoret-coret. Yang pertama memberikan peringatan kepada setiap pengunjung. Jadi, di candi pasti ada peraturan, maupun tertulis atau secara lisan ya. Jadi kalau kita pergi ke candi itu harus membaca peraturan yang berada di wilayah tersebut. Kemudian adalah memeriksa barang-barang bawaan pengunjung. Nah, pemeriksaan ini biasanya dilakukan di pintu masuk dan pintu keluar candi. Pintu masuk bertujuan untuk mengetahui barang-barang apa yang dibawa oleh pengunjung yang bisa menyebabkan kerusakan candi. Dan pintu keluar bertujuan, pemeriksaan di pintu keluar bertujuan. Banyak banget coretan. Mohon untuk tidak dicoret ya, ada yang ngeluh tuh coretannya banyak banget. Ini Miss catat ya yang nyoret-nyoret. Nanti nilainya semuanya dipenuhi dengan coretan. Yang nyoret-nyoret nanti Miss kurangin nilainya. Enggak. Mohon nggak dicoret-coret. Coba dihapus coretannya. Halo. Ya, Miss. Coretannya bisa dihapus nggak? Halo? Mohon yang coret-coret coretannya bisa dihapus nggak? Nah. Terus lanjutin. Tadi adalah memberikan peringatan kepada setiap pengunjung, terus pemeriksaan barang di pintu keluar dan pintu masuk, dan dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi ini adalah pemberian perasaan jera bagi para pengunjung yang ketahuan atau terbukti merusak candi nih. Tadi merusaknya bisa dengan mencuri bebatuan, merusak bebatuan, atau memanjat candi. Jadi siapa saja yang terbukti memanjat, mencuri, atau merusak bebatuan candi bisa dikenakan sanksi. Sanksinya disesuaikan dengan peraturan dari candi yang dikunjungi ya. Jelas? Halo? Jelas, Miss. Jelas. Coba jika jelas Miss mau dengar tujuan dari pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung di pintu masuk tadi untuk apa? Untuk mengetahui barang-barang yang dibawa. Betul. Jika di pintu keluar, tujuannya untuk apa? Tujuan untuk
mengetahui barang-barang apa yang pengunjung baru setelah mengunjungi candi. Bisa jadi tadi pengunjung mengambil Miss, bebatuan. putus-putus. Apakah sudah jelas? Halo? Jelas. Jelas? Nah, Jelas, Miss. jika pintu keluar tadi tujuannya untuk apa? Pemeriksaan barang di pintu keluar. Putus-putus, Miss. Apakah sudah jelas? Halo? Halo? Putus-putus. Bentar ya. Nah, berikutnya adalah tujuan dari merawat candi. Nah, perawatan, pemugaran, atau pelestarian bertujuan untuk menjaga keberadaan dan eksistensi dari candi agar tetap terjaga nih. Kita melestarikan, merawat, atau ikut serta dalam pemugaran candi itu untuk menjaga eksistensi atau keberadaan candi